Bayer Leverkusen dianggap sebagai klub mediocre karena nggak pernah juara selama puluhan tahun. Kini di bawah asuhan Xabi Alonso, Die Werkself bisa menemukan performa terbaiknya dengan menjadi pemuncak klasemen di berbagai kompetisi. Kesuksesan tersebut gak terlepas dari pola permainan menyerang dari Xabi Alonso. Cetak Gol coba merangkum berubahnya filosofi permainan Bayer Leverkusen sebagai berikut. Pemain dengan mental mediocre. Bayer Leverkusen dikenal sebagai salah satu klub raksasa Bundesliga dengan berbagai torehan prestasinya. Mereka pernah meraih gelar juara Liga Jerman pada musim 1978-1979. Sayangnya saat itu nggak banyak pencapaian bergengsi yang berhasil mereka raih. Meskipun pernah memenangkan gelar juara Europa League, tapi pencapaian Leverkusen hanya mentok di 4 besar Bundesliga. Nggak heran jika banyak pihak yang menganggap kalau Leverkusen hanyalah sebagai tim pelengkap. Hal tersebut nggak terlepas dari komposisi skuad mereka yang dinilai kurang bersaing. Leverkusen sendiri kerap diperkuat oleh pemain-pemain mediocre yang belum punya mental juara. Mantan pelatih mereka yakni Gerardo Seoane pernah mengkritik kualitas pemain Die Werkself. Di musim lalu, Bayer Leverkusen harus takluk atas Bayern Munchen dengan skor telak 5-1. Seoane menyebut kalau mental pemainnya masih kalah jauh dengan para pemain Bayern Munchen. Para pemain muda dianggap masih belum bisa menahan gempuran penyerang-penyerang Bayern Munchen. Seoane bahkan pernah memaki-maki pemainnya sendiri agar bisa meningkatkan mentalnya. Dia berharap pemain Leverkusen bermain dengan energi penuh dan bisa mengambil tantangan. Keluhan Seoane dianggap wajar mengingat Leverkusen kerap tercomeback di setiap laga. Salah satunya terjadi pada musim 2021-2022 saat Bayer Leverkusen menjamu Borussia Dortmund. Di laga itu, skuad Die Werkself unggul di babak pertama dengan skor 2-1. Namun akibat lemahnya mental pemain membuat Borussia Dortmund menang comeback dengan skor 3-4. Saat itu Erling Haaland menjadi penyelamat dengan mencetak 2 gol. Dianggap remeh pemain bintang. Lemahnya mental disebabkan karena kurangnya loyalitas para pemain Bayer Leverkusen. Berbagai pemain bintang menganggap kalau Die Werkself sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Di samping itu juga manajemen gagal mempertahankan pemain bintang dalam kurun waktu yang lama. Era tersebut sudah dimulai saat Bayer Leverkusen masih diperkuat oleh Michael Ballack. Selama membela Die Werkself, dirinya berhasil tampil apik dengan mencatatkan 42 gol. Saat itu Ballack mendapatkan sindiran dari Rudi Voller karena kepindahannya ke Bayern Munchen. Dia menyebut Michael Ballack sebagai pemain yang nggak tahu terima kasih. Berikutnya ada Son Heung-min yang pernah membela Bayer Leverkusen selama 2 musim. Sayangnya di tahun 2015 Son memutuskan untuk menerima pinangan dari Tottenham Hotspur. Dia menyebut bermain di Bayer Leverkusen hanyalah sebagai batu loncatan untuk meraih mimpinya. Selain kedua nama tadi, ada Toni Kroos yang hanya 1 musim membela skuad pabrik. Meskipun tampil apik, manajemen gagal mempermanenkan statusnya di akhir musim. Kemudian ada Arturo Vidal yang membela skuad Die Werkself selama 3 musim. Saat itu Vidal memutuskan untuk hengkang ke Juventus yang sedang dalam masa kejayaan. Diprediksi bakal semakin hancur. Setelah ditinggal para pemain bintang, Bayer Leverkusen diprediksi bakal semakin menurun. Keputusan ini juga diperparah setelah manajemen melepas Kai Havertz ke Chelsea. Padahal sang pemain sudah menjadi andalan di lini depan Bayer Leverkusen. Dana fantastis senilai 80 juta euro yang dibayarkan Chelsea sulit untuk ditolak oleh manajemen. Legenda Bundesliga bernama Matthias Sammer pernah memuji performa Havertz di Leverkusen. Dirinya bilang kalau sang pemain bakal menjadi aset masa depan di Werkself. Sammer memprediksi Kai Havertz akan membuat Bayer Leverkusen lebih sukses di Bundesliga. Bersama Chelsea, Kai Havertz sukses mempersembahkan trofi Liga Champions di musim pertamanya. Dirinya bahkan mencetak satu-satunya gol kemenangan untuk skuad The Blues. Leverkusen kembali melepas salah satu bintangnya di akhir musim 2021-2022. Manajemen berani melego Leon Bailey ke Aston Villa dengan mahar senilai 32 juta euro. Padahal pemain asal Jamaika ini tampil moncer dengan torehan 15 gol dari 40 pertandingan. Bailey menjadi andalan di lini depan Leverkusen yang tampil melempem di musim tersebut. Akibat berani melepas bintang, Die Werkself langsung anjlok ke papan bawah klasemen. Skuad asuhan Gerardo Seoane tumbang beruntun di 3 laga awal musim 2022-2023.
kiprah Leverkusen semakin menurun dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 8 laga Bundesliga. Leverkusen terdampar di peringkat 17 dengan raihan 5 angka. Di Liga Champions, mereka juga hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 laga. Kiprah buruk Leverkusen gak sebanding dengan dana jor-joran yang dikeluarkan. Transfermarkt mencatatkan jika manajemen telah menghabiskan dana senilai 55 juta euro di bursa transfer. Gerardo Seoane meminta maaf karena membawa Leverkusen ke jurang degradasi. Dirinya pun langsung dipecat oleh manajemen setelah tumbang menghadapi FC Porto di Liga Champions. Permainan menyerang Xabi Alonso. Nasib sial Bayer Leverkusen segera berhenti dengan hadirnya Xabi Alonso. Pelatih kelahiran Tolosa itu menggantikan Gerardo Seoane demi mengangkat Die Werkself dari jurang klasemen. Xabi Alonso langsung memimpin Bayer Leverkusen di laga berat menghadapi FC Schalke. Sentuhan magis pertamanya berhasil membawa Die Werkself menang telak dengan skor 4-0. Xabi pun menjadi pelatih Leverkusen pertama yang bisa meraih kemenangan telak di laga debut. Di bawah asuhannya, Die Werkself juga berganti formasi menjadi 3-4-3. Dengan formasi ini, Xabi ingin memperkuat lini pertahanan Leverkusen yang terlalu kropos. Taktik ini berhasil membuat lawan kesulitan untuk menemukan celah di pertahanan. Selain itu, Xabi juga mampu mengubah pola permainan Leverkusen menjadi lebih atraktif. Dengan kombinasi serangan mematikan, dirinya sukses memanfaatkan kecepatan para pemain. Xabi menuntut anak asuhnya untuk berani menyasar celah di lini pertahanan lawan. Peran dari Florian Wirtz sebagai kreator serangan juga menjadi andalan sang pelatih. Gelandang asal Jerman ini kembali tampil impresif setelah mengalami cedera ACL dalam waktu yang lama. Florian Wirtz mencatatkan 4 gol dan 6 assist di sepanjang musim lalu. Xabi berani memujinya sebagai Lionel Messi-nya Leverkusen berkat magisnya di atas lapangan. Die Werkself pun berhasil finish di peringkat 6 klasemen pada musim lalu. Direktur olahraga Leverkusen bernama Simon Robles memuji setinggi langit pencapaian Xabi. Menurutnya, sang pelatih punya filosofi dan gaya permainan yang cocok dengan Leverkusen. Lini depan Leverkusen semakin mengerikan di musim 2023-2024 dengan rekrutan baru. Die Werkself menggait Nathan Tella dari Southampton senilai 23 juta euro saja. Leverkusen sudah meraup untung besar dari penjualan Moussa Diaby senilai 55 juta euro. Victor Boniface juga direkrut dari Union Saint-Gilloise dengan bandrol 20 juta euro. Striker berkebangsaan Nigeria ini diproyeksikan mempertajam lini depan Leverkusen. Boniface dianggap punya permainan yang mirip dengan Victor Osimhen. Namun pemain berusia 22 tahun ini punya fisik yang lebih kuat dibandingkan bomber asal Napoli tersebut. Leverkusen diprediksi akan semakin mengerikan di bawah asuhan Xabi. Berpeluang juara di akhir musim. Bayer Leverkusen berpeluang bakal juara di akhir musim berkat performa briliannya bersama Xabi. Saat ini skuad Die Werkself menduduki puncak klasemen sementara Bundesliga. Bayer Leverkusen diprediksi bisa mematahkan dominasi Bayern Munchen selama 11 tahun terakhir. Media resmi dari Bundesliga bahkan sudah membeberkan alasan-alasannya. Mereka melihat kiprah Bayer Leverkusen yang gak terkalahkan di awal musim Bundesliga. Berikutnya, Xabi juga dianggap sangat handal dalam membangun skuad yang ideal. Pelatih asal Spanyol ini bahkan bisa membangun komposisi skuad tanpa hadirnya pemain bintang. Sebaliknya, Xabi justru berhasil memoles pemain muda dengan menjadi andalan di dalam skuadnya. Sebut saja Victor Boniface yang masuk dalam jajaran top skor Bundesliga dengan torehan 7 gol. Xabi Alonso memuji Boniface yang dinilai sangat efektif dalam menyerang. Bayer Leverkusen juga berhasil menghancurkan tim raksasa seperti RB Leipzig dan Borussia Mönchengladbach. Padahal kedua tim ini punya kekuatan yang lebih mentereng. Gak cuma itu, Bayer Leverkusen juga berhasil menahan imbang Bayern Munchen dengan skor 2-2. Xabi Alonso juga berhasil membuat lini serang Die Werkself tampil lebih garang. Mereka menjadi salah satu tim tersubur di Bundesliga dengan torehan 25 gol. Xabi Alonso berhasil membuktikan kapasitasnya meskipun tanpa diperkuat oleh pemain bintang. Gak cuma garang di Bundesliga, Bayer Leverkusen juga tampil mengejutkan di Europa League. Terbaru, mereka berhasil mengalahkan Karabakh dengan skor telak yakni 5-1. Artinya Leverkusen menjadi tim yang diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar.
Dalam statistiknya, mereka menjadi salah satu klub yang belum pernah terkalahkan di ajang Europa League. Atas performa brilian ini, Bayer Leverkusen mulai diperhitungkan sebagai kandidat juara. Real Madrid tentunya nggak mau menyia-nyiakan kemampuan dari Xabi Alonso. Kabarnya mantan pemain Liverpool ini menjadi kandidat terkuat pengganti Carlo Ancelotti di musim depan. Hal tersebut juga didukung oleh klausul kontraknya bersama Leverkusen. Xabi hanya akan bisa bergabung dengan 3 klub seperti Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munchen. Seandainya bergabung, Xabi sangatlah cocok dengan filosofi Real Madrid. Apalagi Xabi merupakan pelatih yang sangat haus akan prestasi dan terus belajar dari kesalahannya. Itulah ulasan berubahnya filosofi permainan Bayer Leverkusen. Bagaimana pendapatmu? Apakah filosofi baru ini bisa membawa Leverkusen meraih gelar juara di akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.